Halo semua, jumpa lagi dengan Erna Channel di sini. Dan sebelumnya gimana kabar teman-teman? Tentunya sehat-sehat aja ya. Oke, saat ini cuaca lagi gerimis ya, mendung gerimis teman. Ini aku barusan datang dari ada kucing di atas, ledakan pantesan. Wow teman, ini ada satu tas aja untuk unboxing hari ini. Oke, belanja seperlunya aja. Oke ya, belanja seadanya ya, memenuhi keperluan dapur aja. Nggak banyak sih ya, satu tas kurang. Oke ya, di sini aku dapatkan buah pepaya. Buah pepaya ini dengan harga 12.000. Seger ya, seger. Tinggal motong-motong untuk dikonsumsi. Oke, ini ada daun selada. Daun selada ini satu bangkai 2.000. Ini kalau dimakan buat lalapan enak juga. Ya, kondisinya ya lumayan seger ya. Lalu di sini aku mendapatkan juga ini ya, sayur sawi. Satu ikat sayur sawi harga 2.000-an lah. Lalu ada ini ikan tuna. Ikan tuna ini harganya tadi kena harga 30.000 ya, sudah dipotong-potong, sudah dibersihin, tinggal mengolah. Lalu ada tempe 3.000. Tempe ini nanti bisa dipanggang, bisa dikukus, terserah mau dikasih bumbu kuning bersamaan ikan tuna, bisa lah diolah nanti ya. Lalu ada wortel. Wortel ini 1,5 kilo, harganya 10.000. Lalu ditambah ada walo kena harga 7.500. 7.500, setengah kilo lebih dikit ya, 3/4 kilo lah kalau ditimbang. Dan ini ayam 1/4 kilo 8.000 ya. Di bulan puasa ini lumayan sih, dapat harga enggak terlalu ini naik. 8.000 lumayan bagus, kondisi masih seger ya, harga lumayan bagus ya. Hari-hari biasanya kadang bisa lebih sedikit harga, entah kenapa, mungkin aku dianggap pelanggan ya. Ya udahlah, ini ada kentang 1/4 kilo, harga tadi setengah kilo 8.000. Aku ini 1.000 ya. Ya itu aja, kosong ya. Oke, kalau kosong nanti ada waktu diisi lagi ya. Sekarang enaknya mengolah apa dulu tuh ya, mau bikin sayur sop ya, sayur sop ayam. Sayur sop ayam ada wortel. Sayur sop ayam ini ada seledri, daun brambang. Ya udahlah, dimasak kayak sup-sup gitu ya, enak. Karena keburu pulang hujan ya teman, nggak bawa payung. Ya udahlah, nggak bawa payung, jadi ya ada yang ketinggalan. Nggak apa-apa lah, bahan pokoknya udah aku dapatin ya, lumayan kan dipakai wortel dan kentang untuk bikin sayur sop ayam. Kentangnya 2 biji, nah kayak gini nih, nanti pakai
daging ayam. Ini ikan kuninnya bisa dibumbu kuning pakai daun jeruk ini ya. Bumbu kuning ada kemiri sama ada pakai kunyit ya. Aku sisihkan olah-olah. Rupanya nih kalau dari pasar mesti dicucai sih. Ini nanti kalau ini dipotong-potong, lalu ya pembersihan untuk ikan. Teman, tes suara ya. Tadi mungkin mikrofonnya belum nyala. Oke. Aku nggak jadi ini ya teman. Masak sayur sop ya karena nggak ada berambang seledri ya. Daun berambang seledrinya nggak ada. Ya udah, aku akalin buat menu semur ya. Nanti semur ini pakai kecap tentunya. Kecap, minyak micin, ada campuran pala dan merica atau lada. Sekarang aku iris-iris berambang merah ya, cukup di ini aja lah, diiris-iris, bumbu iris nih ya, nggak apa-apa juga, semur juga enak. Berambang merah, bawang putih diiris-iris, kelihatan jelas ya. Ini ayamnya ya, tuh ya ayamnya, dan ini berambang merah, bawang putih diiris-iris. Diulek juga bisa ya, nggak apa-apa diulek, tapi diiris saja juga enak. Nanti dikasih tentunya tambah air ya, air kira-kira hampir 1 liter. Jadi kalau kurang aku mesti di ini dulu lah, direbus-rebus dulu ya ayamnya, rebus-rebus, nanti bawangnya ditumis cukup sebentar ya, nggak pakai lama. Airnya dikira-kira aja lah secukupnya. Terus ikannya nanti aku kasih bumbu Bali aja lah, bumbu Bali juga enak. Ambil virusnya ini ya, virus kecil aja. Nah, pakai kuah juga ya untuk itu ya, semur. Ini nanti bumbu Bali di panci ini juga bisa, isinya ya nggak terlalu sih, sedikit aja, pancinya sedang ya. Untuk ini nanti aku kasih tambahan daun jeruk sama serai biar enak untuk si ini ya, bumbu Balinya. Kasih ladaku dan parutan ini nih, pala. Oke,
Terus ada ini nanti direbus biasa aja kacang panjang. Sekarang aku mau marut ini nih, marut pala. Si pala ini diparut supaya menjadi pala bubuk. Nah, palanya dipakai secukupnya aja. Agak banyakan juga enak. Ups. Ini aja lah. Bisa nih palanya. Bisa dipakai untuk selanjutnya. Nah, ini aku mau iris-iris juga ya. Kentang sama itu tuh. Apa itu? Wortel. Dikasih ini. Wortel dikit. Ya, punya sendiri. Kentangnya ini dipotong-potong ukuran kecil ya, tidak terlalu besar ya, cepat matang. Oke. Pakai kentang 2 biji aja. Nah, ini dikasih air ya teman, biar enggak berubah warna. Kalau kentang kondisi kayak gitu tuh harus dikasih air. Nah, kayak gini nih, warnanya kayak cukup ya, pindah tempat aja kalau nggak cukup sini ya. Nah, ini biar tempat wortel. Nah, kalau kaldu ayamnya udah mendidih-didih, kentang bisa dicemplungin bersamaan wortel. Nah, ini aja. Cepat selesai. Nanti buat makan siang. Ini aku bilas-bilas dulu ikan tunanya nih ya. Ikan tunanya sangat fresh nih. Beli tanpa es-esan ya, jadi masih seger sekali, terbukti ini ya, dagingnya keras, nggak lembek. Nah, ini nanti aku kasih bumbu Bali ya, ikan tuna. Dapatkan ikan tuna nanti dan tempe, kasih bumbu jadi nih ya, sekali-sekali bumbu jadi biar mempercepat pekerjaan. Ini aja, kompornya cuma satu ya teman. Kompornya cuma satu, jadi harap sabar aja untuk pembuatan 2 menu dalam waktu ya setengah jam tuh udah selesai ya, normalnya kayak gitu. Coba dilihat dicek. Ini boleh deh dikasih apa tuh namanya, ganti air atau ya nggak apa-apa lah, ini dikeluarin ya, ini nggak apa-apa, atau diikutkan ya nggak apa-apa sih sebenarnya, terlalu apa ya. Untuk air pertama bolehlah dibuang atau enggak ini. Oh, kalau masak ayam ya gini biasa aja. Udah hampir empuk. Nah, kentang ini dimasukin nggak apa-apa sih, barengan dengan daging ayam ya. Kentangnya dimasukin, dicemplung, maksudnya dicemplung. Kentang yang udah cuci bersih, belum
potongannya kotak-kotak aja. Kalau memanjang kurang cocok ya teman. Kalau misalkan dipotong manjang-manjang ini aja. Wortelnya belum aku potong-potong ya. Oke ya, wortelnya dipotong-potong jadi 4 iris-iris. Langsung dicemplungin ya. Sip, mantap nih ya. Ini selanjutnya, kurang kelihatan deh. Ya udah, ini aja. Nanti ini ditumisin di wajan kecil ya, sama bawangnya. Awas meluber. Air kalau enggak diperhatiin bisa meluber. Ini juga nih airnya. Kurangi lagi dah. Nanti ya diasat-asatin airnya itu ya. Tunggu empuk dulu bahannya sama sayuran. Oke. Nah, sekarang airnya udah mendidih-didih. Si wortelnya coba aku cek udah mateng atau belum. Seperti apa? Lumayan empuk ya. Gampang cepat empuk memang. Udah kayak gini, ntar lagi ya. Bumbu bawang-bawangnya dicemplungin, tapi nggak apa-apa, ini pala dicemplungin, bubukan pala dengan bubukan ladaku atau merica secukupnya ya. Ini yang bikin mantap rasa untuk menu semur ayam ya. Selanjutnya aku angkat dah, angkat sebentar untuk mengolah si bumbunya. Oke, ini kecilin dulu lah. Sekarang di wajan kecil membuat tumisan ya bumbu. Oke. Ini minyaknya tentunya pakai minyak wijen ya teman, jangan minyak lain ya, minyak wijen yang penting, yang membuat rasa okai. Ini agak bersin, cuacanya di luaran dingin ya, tadi kena gerimis di luar. Memang soal cuaca nih tadi infonya ya gitu ya, orang kena ya sedikit terganggu lah kesehatannya karena cuaca gak menentu, tapi ya udahlah, masih bisa diatasin dengan cara minum air putih yang banyak, minum jus lemon ya, bisa lah menambah vitamin C, makan buah-buahan kayak pepaya, pisang,
kaldu ya. Ini kalau udah warna kecoklatan bisa dicemplungin di ini ya, kuah semur, kaldu semur yang berkaldu ya. Jelas semur itu memang harus ada kaldu gitu. Kalau nggak ada kaldu ya lain judulnya. Dalam waktu 20 menitan udah bisa ya masakan pembuatan sayur semur selesai. Nah, ini brambangnya digoreng-goreng ini. Nah, keluar aroma ya dari bawang merah, bawang putih irisan ini, aromanya enak. Bau khasnya dari brambang bawang. Oke, cukup, diangkat, dicemplungin lagi, kembaliin lagi ya. Oke. Seperti ini, direbus sebentar lagi. Kasih garam ya, garam, kecap. Garamnya pakai Himalaya, udah mau habis nih. Secukupnya aja. Ya, perlu dikasih ini ya, air. Perlu dikeluarin, ini aja bisa keluar. Itu juga dengan tambahan kecap. Kecapnya kecap manis ya teman. Aduk-aduk sebelum makannya ya. Dikemasukkan ini ya, cemplungan itu tuh pala ya, bubuan pala. Oke, kecapnya secukupnya nih, enak nih, bikin agak banyak kan karena kuahnya banyak. Ini udah hampir selesai. Nah gini ya teman, kalau masak yang berkuah-kuah di saat cuaca ini ya nggak menentu, enak juga, jadi ada anget-angetnya gitu ya, dibanding makan keringan. Nah begitu juga musim kemarau ya teman, apalagi musim kemarau ya, butuh yang ini juga loh ya, masakan yang berkuah. Kalau nggak berkuah nggak enak. Ini nggak ada daun brambang ya, mestinya ditambahi daun brambang juga enak. Kebetulan daun brambangku masih ada di tanaman ya, aku ambil sedikit ya, nggak apa-apa sih. Coba deh aku ambil, ada seadanya adalah ada daun brambang sedikit. Ini masakannya masakan ala rumahan ya teman, seperti yang kemarin aku buat, enggak yang pakai bumbu tiruan ya.
pakai bumbu tiruan rasanya nanti beda. Beda banget. Coba ini aku pakai seadanya aja, kesedikitan ya. Bu Mega tidak apa-apa, wis ambil sedikit di luar daun berambangnya. Nah, itu kentangnya kalau dibikin matang ya, lebih sedikit matang itu juga enak, empuk dia kentangnya. Itu juga dengan si ayamnya ya, biar aku ambil daun berambang lah bentar. Nah ini teman, barusan metik di teras belakang rumah ya, ini panjang tambah agak banyak daun berambang biar enak. Ini kompor bentar lagi aku matiin aja ya, tambah sedap rasa seperti ini ya, jadi gak pakai bumbu yang gimana gitu ya. Ya ampun, masuk ke dalam. Seru ya, berambangnya sampai meloncat. Pelan-pelan aja kok gitu, boleh buru-buru, pelan kelakon ya, pelan-pelan asal kelakon ya, diusahain ya supaya kelakon enak. Oke, ini tambahkan rasa, kasih daun berambang guys, seperti ini olahannya. Aduh mantap mantap mantap, nanti diicip lah, sekarang aku nggak icip, biarlah nanti diicip. Kalau kurang asin ditambahi garam, kalau kurang manis tambahin kecap, gula. Nah ini berikutnya, menu berikutnya ini digarap sekarang, udah dipersiapin. Sekarang ini kasih tambahan air ya, tambahan air. Over ya, ya ampun, airnya over. Sekarang dilanjutin dengan pemakaian air. Udahlah, gak usah itu juga sih, apa namanya, bisa dua cara ini ya teman, bisa ditaruh dulu bumbu kalinya atau sebaliknya. Ini aku kasih sari biar enak juga. Ini bisa kelihatan nggak ya, coba kamera aku perbaikin dulu. Nah tinggi ya kameranya. Oke, kelihatan ya, menjelaskan nanti apa yang dicemplungin. Tunggu mendidih, kasih daun jeruk juga enak nih, tambah-tambahannya nih selain bumbu Bali biar nggak amis si ikan tunanya. Gini aja, jadi sedikit ada air untuk peresapan bumbu ya terhadap bahan, bisa menyatu gitu. Nah ini nanti berikutnya butuh air lagi untuk merebus si kacang ya, panjang ya. Jadi ada sayur ada ikan teman, sayur ada ikan ya. Nanti tunggu airnya mendidih di panci,
Kalau kurang air ditambahin air, nanti coba lihat aja prosesnya seperti apa kematangannya. Tambahin air sedikit. Minyak udah simpan aja untuk berikutnya. Sekarang ya kerjain bumbu balingnya. Enak nih, tinggal menghemat tenaga, biar tenaga agak terus sedikit. Oke, sambil tunggu air mendidih, aku cuci piring nih. Cuci piring di balik layar, cuci peralatan dapur. Ya, air udah mendidih. Sekarang cemplung ikannya yang udah dipotong-potong, dan tuna ini ya. Potong tipis-tipis, masuk jadi 4, 5. Enak kalau pakai alat yang dari sananya, udah bagus potongannya. Nah, dapat 5 potong, 6 potong sama kepalanya. Ini nanti sini dicemplungin. Oh my god, jatuh. Oke, tempenya juga cemplungin jadi satu, hampir selesai. Dan ini aku ambil iris atau iris ini aja. Nah, iris ini. Sendoknya mana nih? Sendok ini aja enak ya. Nah, ini dicemplungin bumbu kalinya. Nah, kayak gini aja praktis dah. Praktis. Apa sih? Jarang-jarang sih pakai bumbu ini. Biasanya diulek sendiri, nggak apa-apa lah. Ini membuat rasa juga enak juga ya. Asal ada sayurnya ya teman, untuk imbangan makanan kayak bumbu tiruan tidak bisa diimbangi dengan sayuran. Nah, ada ikan, ada sayur, tapi bumbu juga ngefek ya, karena ada sayur. Bumbu yang buatan luar ya, bukan luar negeri sih, luar perumahan aja. Soal bumbu yang sudah jadian di pasar itu banyak yang dijual macam-macam, bumbu lodeh, bumbu ini ya, krengsengan, macam-macam sebenarnya. Tapi aku jarang beli ya.
jarang pakai juga. Nah, udah mulai didih-didih. Yang ini bisa dikasih kecap dikit, nggak apa-apa, jangan banyak-banyak, juga enak. Nah, 2 menu aku hari ini masak ya, biar mendidih lah. Udah, udah lagi mau lanjut itu ya, pembuatan ini 3 masakan tambahan aja sayur itu. Oke, sengaja aku kasih kuah ya, enak kalau cuaca kayak gini. Jadi biasanya kan agak kering ya, airnya enggak begitu banyak, tapi ya lain ini ya musim, lain musim, jadi kita juga cara masaknya ya berubah, fleksibel lah ya kalau menentukan masakan karena cuaca. Menurutku kayak gitu teman, enak. Jadi kita kalau cuaca dingin kan malas minum nih ya, ceritanya malas minum. Nah, praktisnya dari makanan kita mendapat kuah ya, makanan berkuah gitu. Misalkan teman-teman lupa minum ya, minum air putih di cuaca dingin kan males. Ya udahlah, ini akal-akalan aja. Rasa sih tetap enak ya, rasa nggak ngaruh sih, enak-enak aja karena ini bumbu utamanya sudah ini ya, sudah satu paket gitu ya, jadi enak, disesuaikan lah ya menurut selera masing-masing juga. Oke, sekarang aku mau ini nih, angkat ini aja pakai kuah, sudah matang ikannya. Air sudah siap. Kalau udah selesai aku tuangkan di baskom ini ya. Oke, sekarang cari penutup panci. Mana pancinya ini udah kegedean nih, yang kaca. Nah, ini sesuai tutupnya. Oke. Tunggu mendidih. Udah lagi mendidih airnya. Oke. Turunin kacang panjang. Lalu pindah di sini. Dan mendidih jadi setengah matang nih ya. Makanya sayur gak perlu matang-matang karena vitaminnya sayang kalau dibuang. Vitaminnya dari sayur antara lain mengandung vitamin C, vitamin A, vitamin K ya, sekalipun vitamin K ada. Vitaminnya vitamin E. Perlu ya makan sayur kayak gini.
biar nambah stamina, tambah energi, tambah kesehatan semakin oke. Ya teman-teman bisa mengolah ya. Yang suka masak ngerti lah ya, yang nggak suka masak beda lagi ya. Tahu terima jadi misalkan kayak gitu. Makanya kalau buat konten sekali-sekali memasak itu nggak apa-apa. Ya udahlah. Nanti ya kalau terpengaruh yang soal masak memasak langsung jalanin ya buat konten. Oke kayak aku tadinya ya lihat-lihat aja kayak apa, seperti gimana kita seharusnya ya menyesuaikan pembuatan konten. Ya udahlah, tiap orang lain-lain, nggak bisa diterjemahin yang seharusnya begini begitu, enggak. Bebas saja sih membuat konten asal menarik saja. Inputnya yang berkualitas lah ya, yang berkualitas juga, yang menarik, yang ya terserah yang menilai nanti, yang lebih menilai itu ya kreator gitu ya. Kreator sih selama ini kalau lihat kayak gini nih ya dapat dukungan ya, dapat spirit, dapat support ya, saling mensupport ya antara satu dengan kreator satu dengan kreator lain. Aku sih masih kontennya masih inilah, masih junior belum senior. Oke, nggak apa-apa, harus ada latihan ya, memang nggak gampang untuk ini ya jadi kreator yang benar-benar sukses. Perlu latihan, perlu terus membuat konten yang menarik, yang sesuai dengan pengalaman yang didapat. Oke, walaupun pengalaman sekecil apapun, siapa tahu jadi pengalaman besar. Nah, nggak terasa udah selesai memasak. Ini yang terakhir berupa kacang panjang untuk gabungan makan ikan di bumbu Bali itu ya. Jadi ada ikan, ada sayur. Oke ya, mungkin segini dulu untuk video dari Erna Channel. Semoga terinspirasi dan bermanfaat ya untuk tayangan yang sangat sederhana. Oke, ini mungkin kalau teman-teman cari apa ya, masak apa ya, ya coba buka konten Erna Channel, ada isi apa itu. Nah, ini aku belum selesai sebenarnya teman, mau ngejus ini ya. Tapi ya gak apa-apa sih sebenarnya, gak apa-apa ya, malah dikit ya. Oke, makasih banyak, sampai jumpa di video Erna Channel yang akan datang. Sehat-sehat selalu ya, yang ikut berpuasa silahkan dilanjut hingga lancar, dan aku doain sampai hari kemenangannya sukses selalu, amin 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 ya. Banyak, jangan lupa klik like, comment, subscribe ya. Bye bye, sampai ketemu.